Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Dewi dengan NIM 206048. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penilaian. Penilaian menurut Sidin Ali dan Hairudin tahun 2012 mendefinisikan penilaian adalah proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil-hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Dari definisi tersebut dapat dipahami menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Yang kedua, penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Yang ketiga, hasil penilaian bersifat kualitatif, artinya diperoleh dari pengkategorian. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran menurut Chang Lesi tahun 1995 adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Allen dan Yen tahun 1979 halaman 2, pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu. Menurut Miller tahun 2008 halaman 2, pengukuran adalah deskripsi kuantitatif prestasi individu dari peserta didik pada tes tunggal atau beberapa tes penilaian. Menurut Saifuddin Aswar tahun 2010 halaman 3, pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka terhadap atribut atau variabel suatu kontinum. Sementara itu, Anas Sudijono tahun 2011 halaman 4 menjelaskan pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengukur sesuatu. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdirul tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Secara terminologi, beberapa para ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi, diantaranya Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan M. Khabib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu atau ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, atau yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan kriteria, evaluator dapat langsung
membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam pengertian lain, antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Artinya, kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Dalam kaitan ini ada dua istilah yang hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda, yaitu penilaian dan pengukuran. Pengertian pengukuran terarah kepada tindakan atau proses untuk menentukan kualitas tertentu. Karena itu biasanya diperlukan alat bantu, sedangkan penilaian atau evaluasi terarah pada penentuan kualitas atau nilai sesuatu. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi menurut Sudirman N. DKK yaitu dalam proses pembelajaran adalah: yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami peserta didik. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketidakberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan peserta didik rendah. Yang kedua, kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak. Yang ketiga, jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang keempat, komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Fungsi evaluasi. Jaja Kohar mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dari sisi peserta didik secara individual dan dari segi program pengajaran meliputi antara lain. Yang pertama, dilihat dari segi peserta didik secara individu. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang kedua, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. Yang ketiga, menetapkan kelulusan. Yang kedua, dilihat dari segi program pengajaran. Evaluasi berfungsi yang pertama, memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. Yang kedua, memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. Yang ketiga, diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, dasar pemberian angka dan raport bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang keenam, memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik. Yang kedelapan, menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. Yang kesembilan, untuk mengadministrasikan sekolah. Yang kesepuluh, untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir, mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. Baik, itu dia presentasi saya mengenai tentang perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.